Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 43, Fokus pada Pengobatan. Bila dan Farel melewati koridor rumah sakit. Farel yang selalu menggenggam tangan Bila tersenyum manis pada setiap orang yang menyapanya. Membuat Bila sedikit cemburu, tapi dia harus mengerti dengan profesi suaminya ini. Ai, jangan umbar senyummu terus, kesal Bila. Kamu cemburu? Tanya Farel mengajak Bila masuk ke ruangannya terlebih dahulu. Kamu sering bertanya yang sudah tahu jawabannya. Farel tertawa kecil, diciumnya sekilas bibir istrinya ini. Yang, jika tidak tersenyum orang akan takut berobat padaku. Tapi kamu harus tahu satu hal, hati dan cintaku hanya untukmu. Senyuman ini takkan ada artinya untuk orang lain, hanya sekedar basa-basi, ucap Farel meyakinkan Bila. Aku takkan mungkin membuang anugerah yang sudah Tuhan berikan untukku, lanjut Farel mencubit pipi Bila gemas. Aku semakin lebar, Ai, ucap Bila tak percaya diri. Tidak, kamu semakin seksi. Aku suka, bisik Farel mesra tepat di hadapan Bila membuat keduanya tersenyum. Pa, bangun, ini Bila, ucap Bila mengisak melihat kondisi Arya yang terdiam kaku dengan banyaknya alat medis di tubuh Arya. Pa, apa Papa tak ingin melihat cucu Papa? Dia sehat, Pa. Aku ingin bicara banyak pada Papa. Aku belum sempat cerita kalau aku bahagia menikah dengan Dr. Farel. Papa belum mendengar ceritaku, Pa. Ayo bangun, Pa, ucap Bila lagi. Tubuh Arya tak merespon sedikit pun. Kenapa jadi begini? Kalau memang Mama sengaja melukai Papa, aku tak akan pernah memaafkannya. Aku akan balas dia, Pa. Bila mengusap lembut tubuh Arya, dia mencium punggung tangan Arya berulang kali menyalurkan rasa sayang pada ayah sambungnya ini. Naina yang baru datang juga masuk ke dalam ruangan Arya dan melihat Bila di sana. Bila, ucap Naina lirih. Kak Naina. Kapan datang? Bagaimana kabarmu? Tanya Naina mendekat. Baru saja tadi bersama Dokter Farel. Alhamdulillah sehat, Kak. Bagaimana kabar kakak? Tanya Bila. Baik, maaf tempo hari membuatmu salah paham. Aku tak bermaksud. Tidak masalah, Kak. Dokter Farel sudah menjelaskan padaku, potong Bila cepat. Kandunganmu sudah besar. Selamat ya, ucap Naina yang melihat perut Bila sudah membuncit. Ya, kakak sendiri. Tadi diantar oleh Kenzo, tapi dia sudah pergi ke kantor, jawab Naina tersenyum. Naina duduk di sebelah Bila dan ikut mengusap tangan Arya lembut.
Pagi Pih, maaf kemarin aku tak sempat menjaga Papi. Papi cepat sembuh ya, ada aku dan Bila yang akan menjaga Papi seterusnya, ucap Naina. Setelah menjenguk Arya Bila keluar, perutnya terasa lapar. Sejak berbadan dua ini Bila sering merasakan lapar. Bila segera mendatangi ruangan Farel. "Ai, anakmu mau makan," rengek Bila manja sambil bergayut di lengan Farel. "Anakku atau mamanya," goda Farel. Duanya ai. "Ayo," Farel merangkul Bila keluar dari ruangannya. Farel tak ingin Bila mengeluh sedikit pun, jadi sebisa mungkin dia selalu ada untuk Bila. "Kamu sudah melihat Papa?" tanya Farel. "Sudah. Saat ini ada Kak Naina yang menjaga Papa. Tadi aku sudah izin dengannya ingin makan." "Sudah baikan," goda Farel lagi. "Kami tak pernah bertengkar, jadi untuk apa berbaikan?" jawab Bila. Bila banyak mendapat tatapan sinis dari para penggemar Farel. Tapi tak membuat nyali Bila menciut. Dia istri sah Farel, jadi tak ada salahnya dia manja pada suaminya ini. "Kamu mau makan di mana, Yang?" tanya Farel lembut. "Aku mau ikan bakar, Rai. Sepertinya enak." "Di mana Alexa, Ken?" tanya Lia pada Kenzo. "Aku sekap di gudang tua Mi, biarkan dia menderita dulu." "Pak Wijaya menghubungi Mami. Dia tahu kau yang menyekap Alexa," jelas Lia. "Biar Pak Wijaya yang meminta sendiri pada Kumi. Berikan dia pada yang berwajib, Ken. Kita akan tuntut dia seberat mungkin." "Tapi Mi, Ken, Mami juga sudah muak padanya, tapi Mami berpikir kita tak pantas untuk menghukumnya." "Serahkan dia pada polisi. Dedi akan mengurusi semuanya," ucap Lia lembut. "Pak Wijaya orang baik. Dia pasti tahu mana yang benar dan salah. Saat ini suami Alexa juga mencarinya." "Biarkan mereka sendiri yang memutuskan kesalahan Alexa ini. Lagi pula Satria bukan lelaki bodoh. Dia juga sudah menyadari siapa Alexa." "Baiklah, akan aku antar dia ke penjara, tapi sebelumnya biarkan aku bermain dengannya dulu, Mi," pinta Kenzo. "Ingat Ken, jangan sampai dia mati di tanganmu. Mami tak ingin keluarga kita jadi pembunuh," tekan Lia. Biur, semburan air di wajah Alexa membuatnya terbangun. Tubuhnya penuh luka dan lemah. Kenzo benar menyiksa Alexa, bahkan makan pun tak diberikannya. "Lepaskan aku, Ken," ucap Alexa lemah. "Ya, kau memang akan aku lepaskan, tapi kau harus menderita dulu. Sudah terlalu banyak dosa yang kau perbuat di luar sana," geram Kenzo. "Maafkan aku, Ken," ucap Alexa mulai mengiba. "Maaf, terlambat. Kau sudah membuat mamiku terluka.
kau sudah mencelakai papiku. Dan saat ini dengan gampangnya kau minta maaf. Benar, benar perempuan gila, kesal Kenzo. Kau harus merasakan nikmatnya tinggal di jeruji besi Alexa. Cambuk dia. Setelah dia tak sadarkan diri, serahkan dia pada polisi. Katakan kalau dia sendiri yang sudah mencambuk dirinya karena dia menyesal telah menabrak mantan suaminya, ujar Kenzo pada anak buahnya. Jangan sakiti aku lagi Ken, mohon Alexa, tapi tak dihiraukan oleh Kenzo. Dia keluar meninggalkan Alexa yang tengah disiksa oleh anak buahnya. Alexa meringkuk lemah di balik jeruji besi, tubuhnya penuh luka lebam. Kedua orang tuanya melihat tidak tega pada Alexa, tapi ini semua hasil perbuatannya sendiri. Sepanjang jalan pulang, Bu Wijaya terus menangisi Alexa. "Pa, keluarkan Alexa, Pa. Mohon Ibu Wijaya pada suaminya, dia tak tega melihat kondisi anaknya itu." "Ma, tidak bisa semudah itu. Alexa bersalah dalam hal ini. Arya masih koma, Ma, di rumah sakit." "Sudah pasti Kenzo akan menuntut kita jika Alexa bisa keluar. Keluarga Kenzo bukan orang sembarang," tekan Pak Wijaya. "Tapi Mama tidak tega, Pa, melihat Alexa di sana. Tubuhnya penuh luka," isak Bu Wijaya. "Dari dulu sudah Papa bilang pada Mama jangan terlalu memanjakannya. Begini jadinya Alexa berbuat semaunya sendiri." "Tapi ini juga karena Arya yang sudah menceraikannya. Satria, Mama mohon lepaskan Alexa." Ucap Mama Alexa menatap Satria, suami Alexa yang juga ikut melihat Alexa tadi. "Aku kecewa pada kalian. Dulu kalian bilang Alexa yang meninggalkan Arya. Nyatanya Arya yang menceraikan Alexa karena Alexa gangguan jiwa. Pantas aku sering melihat tingkah gila Alexa," ucap Satria. "Tapi kamu suaminya Satria, tolong keluarkan Alexa, mohon," Bu Wijaya lagi. "Maaf, saya akan gugat cerai Alexa dan untuk harta Alexa tak berhak karena kami tak memiliki anak," tegas Satria lalu pergi dari rumah Pak Wijaya. "Puas kamu, Pak? Ini maumu menghancurkan hidup Alexa," kesal Bu Wijaya. "Ma, ini semua karena dirinya sendiri yang tak pernah puas dengan apa yang didapatkannya." "Alexa terlalu berambisi untuk menjadi kaya raya. Padahal aku sudah memberikannya fasilitas lebih tapi dia tak pernah puas," marah Pak Wijaya. "Dia persis seperti mamanya," ceplos Pak Wijaya. "Pa, jangan mengungkap jati diri Alexa, aku tak suka. Kita sudah berjanji akan menjaga Alexa dengan baik pada ibunya." "Tapi memang itu keadaannya. Alexa terlahir dari benih perempuan malam," adik sepupu Bu Wijaya. "Alexa bukan anak dari Pak Wijaya.
Dulu ibu Alexa sakit keras saat hamil Alexa dan menitipkan Alexa pada Pak Wijaya dan istrinya saat Alexa lahir. Bagaimana kondisi papimu, Ken? Tanya Lia pada Kenzo saat ini mereka sedang makan malam bersama. Belum ada perubahan, Ma. Papi masih belum bisa merespon apapun, jawab Naina karena dia yang menemani Arya tadi bersama Bila. Kalau tak ada perubahan pindahkan saja ke luar negeri, Ken. Cari pengobatan terbaik, kasihan papimu, ucap Lia. Untuk masalah biaya Mami tak keberatan kalau kamu yang menanggungnya. Lagi pula saat ini usaha papimu sudah mulai berkembang baik. Kamu bisa kontrol dulu selama beliau belum sadarkan diri, lanjut Lia. Tapi siapa yang mengurus papimi selama di sana? Mami tahu sendiri kan aku sibuk. Naina hamil, Bila juga hamil, tak ada yang bisa dipercaya saat ini, jawab Kenzo. Cari saja pengasuh buat papimu, Ken, agar bisa mengurusnya. Kasihan jika di sini tak ada perubahan. Benar kata Mami, Mas. Berusaha tak ada salahnya. Ini juga untuk kesembuhan beliau, sahut Naina. Dedi juga setuju, potong Yo. Kenzo tampak berpikir sejenak. Dia harus bicara pada Bila. Bagaimanapun juga Bila juga berhak memutuskannya. Arya sangat menyayangi Bila, sudah seperti anaknya sendiri. Baiklah, Mak. Aku bicarakan dulu pada Bila dan Dokter Farel mana yang terbaik untuk kesembuhan papi, jawab Kenzo. Kamu sudah minta pada salah satu perawat untuk menjaga papa. Aku tidak mau saat papa sadar malah tak ada yang membantunya, ujar Bila pada suaminya. Sudah, semua keperluan papa sudah aku siapkan, Nyonya. Aku beri fasilitas terbaik untuk mertuaku itu, jawab Farel sambil mengecup perut Bila. Sayang, cepat keluar ya, papa sudah tidak sabar ingin bermain bersama. Oh ya, doakan supaya opamu cepat pulih agar dia bisa bermain bersamamu, ucap Farel di perut Bila. Kamu lucu, belum saatnya keluar bebinya, mana bisa disuruh cepat keluar, ujar Bila terkekeh. Farel menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kamu tak ada niat mengenalkanku pada keluargamu? Tanya Bila tiba-tiba. Lebih baik tidak, Yang. Aku tak ingin kamu mengenali mereka, jawab Farel sambil mengelus perut Bila lembut. Kenapa? Tanya Bila penasaran. Hanya akan membuatmu tertekan. Mama tiriku hampir mirip sifatnya dengan mami angkatmu, Alexa. Dia hanya memikirkan harta padahal papa sudah memberikan semuanya, tapi dia tetap tak pernah puas. Terkadang aku heran melihat sifat manusia sepertinya, padahal harta tak dibawa mati.
Tapi tanpa harta orang bisa mati, ai, potong Bila. Masa, sahut Farel. Coba kamu ingat kondisiku tanpa uang sepeser pun saat kabur, luntang-lantung di jalanan kan. Untung kamu yang menolongku saat itu dan saat ini kita berakhir menikah, ujar Bila tersenyum. Tapi jika aku tak memperkosa saat itu kita juga tak akan menikah. Kamu sudah pasti saat ini mencari kehidupan lain. Ini semua sudah digariskan Tuhan, ai. Aku yakin Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan baru untuk Papa. Peristiwa ini akan membuat Papa sadar akan kesalahannya dulu, ujar Bila menitikkan air mata. Yang, kamu menangis? Aku hanya sedikit-sedikit, ai. Di masa tuanya Papa malah terkena masalah begini. Serasa ingin aku memberikan pelajaran untuk Mama Alexa, geram Bila. Aku dengar dia sudah dikirim Kenzo ke penjara, yang, ucap Farel mengusap air mata Bila. Syukurlah, ai, jika Kak Kenzo sudah bertindak cepat. Aku juga geram dengan sifat Mama. Semoga Papa bisa sadar, ai. Aku ingin merawatnya. Kamu tidak keberatan kan? Tanya Bila. Tidak. Papamu juga papaku, yang, kita bersama merawatnya. Farel mencium kening Bila lembut dan mendekap erat perempuan cantik ini. Kita lihat dulu perkembangannya dalam seminggu ini, Ken. Jika memang harus dibawa ke luar negeri tak masalah. Tapi saat ini kondisi Papa sudah mulai stabil, jelas Farel pada Kenzo. Kenzo meminta pendapat Farel untuk membawa Arya berobat ke luar negeri. Aku juga yakin Bila tak akan setuju. Untuk saat ini dia tak ingin berjauhan dari Papa. Meskipun dia hanya anak angkat, dia juga menyayangi Papa, tekan Farel mengingatkan Kenzo akan status Bila. Aku tak pernah menganggap Bila sebagai saudara angkat Rel. Aku menganggapnya sama seperti Ara, hanya Bila saja yang menjauh, jawab Kenzo. Lebih baik kita fokus pada pengobatan Papa di sini dulu. Setidaknya jika di sini kita semua masih bisa memantaunya, terang Farel dan diangguki Kenzo. Bersambung.